Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi senjata Nusantara kuno. Sering kali kita mendengar katanya kerajaan-kerajaan Indonesia zaman dulu itu berperang hanya modal golok dan bambu runcing saja. Sementara Belanda datang ke tanah air kita dengan teknologi canggih senjata api. Jadi niat kita mau serang Belanda, malah kita yang sudah kena dor duluan. Jadilah kita yang selalu saja kalah dan kalah, hingga akhirnya Belanda menjajah tanah air kita tercinta ini hingga 350 tahun lamanya. Anggapan bambu runcing, golok, parang, dan lain sebagainya berbagai senjata tradisional khas Nusantara lainnya sebagai senjata utama peperangan kerajaan-kerajaan Indonesia tempo dulu tidaklah salah. Tapi perlu diketahui, sebagaimana Belanda kerajaan-kerajaan itu juga telah mengenal teknologi senjata api. Bahkan perkenalan mereka dengan teknologi itu nampaknya jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. William Marsden dalam bukunya Sejarah Sumatera tahun 2006 halaman 518 mengatakan bahwa meriam sudah dikenal di Nusantara jauh sebelum penemuan jalur pelayaran menuju Tanjung Harapan. Penemuan jalur Tanjung Harapan sendiri baru terjadi pada akhir abad ke-15. Setidaknya kita bisa menduga bahwa sebelum abad ke-15, kerajaan-kerajaan Indonesia telah mengenal senjata api. Jadi supaya lebih jelas, berikut ini saya uraikan beberapa kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu dengan senjata api yang mereka miliki. Yang pertama adalah artileri dan pasukan musketir Majapahit. Majapahit yang dikenang sebagai kerajaan terbesar dalam memori orang Indonesia diketahui telah mengenal teknologi senjata api. Thomas Stamford Raffles dalam bukunya The History of Java volume 2 tahun 1817 halaman 99 menuliskan bahwa di tahun 1247 Saka atau sekitar 1325 Masehi, negeri-negeri bawahan Majapahit mengirimkan sebuah meriam bernama Ngais Tomi atau Nyai Satomi dan beberapa meriam berkaliber kecil. Buku A Description of the Coast of East Africa and Malabar in the Beginning of the 16th Century tahun 1866 halaman 198 dari Duarte de Barbosa yang singgah di Jawa pada tahun 1510 Masehi menguatkan kata-kata Raffles. Orang-orang Jawa, kata Barbosa, memiliki beragam jenis meriam, musket, dan senapan laras panjang, serta banyak senjata api lainnya. Senjata-senjata ini memiliki manfaat besar dan amat berguna sebagai artileri. Barbosa juga tampak kagum-kagum, sekaligus terheran-heran bagaimana baja-baja terbaik ditempa dengan amat cantik, lalu ditatahkan emas dan gading. Kesaksian Barbosa tentang adanya musket dan senapan panjang kembali diperkuat oleh kesaksian dari seorang pelawat barat lainnya dari Portugis. Nama pelawat itu adalah Tom Pires. Dalam kesaksiannya yang dituangkan dalam buku The Summa Oriental of the Tom Pires and the Book of Francisco Rodriguez tahun 1944 halaman 176, Pires mencatat bahwa Raja Jawa Gusti Pate atau Gusti Pati memiliki sekitar 4.000 pasukan musketir. Pasukan ini dia gunakan dalam peperangan dengan raja-raja pesisir yang telah terislamkan, utamanya Raja Demak. Kemudian meriam-meriam Kesultanan Demak. Pada abad ke-16, saat Majapahit telah terbenam, mantan bawahan sekaligus saingan Demak telah muncul dalam panggung politik Jawa sebagai penerus Majapahit. Namun dalam balutan agama baru, agama Islam. Tentu saja sebagai penerus Majapahit, Demak juga telah banyak berkenalan dengan berbagai jenis senjata api. Apalagi dalam rangka perluasan kerajaannya, senjata api merupakan senjata yang paling penting bagi Kesultanan Demak. Claude Guillot dalam karyanya Banten Sejarah dan Peradaban Abad 10-16 tahun 2008 halaman 377
mengatakan dari sumber Portugis dan lokal bahwa meriam banyak digunakan pada tahun 1511 dalam pertempuran merebut Malaka yang berujung kekalahan menyakitkan bagi Demak. Mengenai dari mana meriam-meriam itu berasal dan siapa pembuatnya, The Adventure of Mendes Pinto tahun 1663 halaman 378 mengabarkan pada kita betapa pentingnya peran orang Aceh dan Turki dalam pembuatan meriam-meriam Demak. Kemudian ada juga seorang pembelot Portugis bernama Coang Gainal atau Koja Zainal berperan amat penting bagi pemimpin pabrik pembuatan senjata api. K.C. Crouch dikutip dari Claude Guillot dalam karyanya Banten Sejarah dan Peradaban 10-16 tahun 2008 halaman 380 telah melakukan serangkaian penelitian serius. Hasilnya kemungkinan meriam Ki Amuk yang disimpan di Banten hari ini merupakan satu sedikit meriam produksi Demak yang tersisa. Crouch berdasarkan pada catatan Valentin bahwa Sultan Demak menghadiahkan satu meriam bernama Ki Jimat kepada Hasanuddin Banten sewaktu pernikahannya dengan putrinya. Maka meriam Ki Jimat sama dengan Ki Amuk dan diperkirakan tanggalnya adalah 1450 Saka yang dikiranya sesuai dengan pernikahan Hasanuddin. Selanjutnya artileri Kesultanan Aceh. Dari segi persenjataan, kerajaan-kerajaan Indonesia dari Sumatera juga tidak kalah gaul dalam berkenalan dengan teknologi senjata api. Bahkan berkat perkenalan itu, Aceh tampil sebagai satu kerajaan besar di abad ke-17. Kekuatannya sanggup setidaknya membuat negara-negara Eropa seperti Portugis agak keteteran. Aceh di abad itu telah terislamisasi, banyak mendapatkan bantuan persenjataan dari Turki atau Kesultanan Ottoman sebagai poros utama dunia Islam. Maka tidak perlu heran Aceh di masa Sultan Alauddin mampu merontokkan semua kekuatan kerajaan-kerajaan Melayu saingannya. Portugis di Malaka pun ketar-ketir dibuatnya. 3 kali serangan orang Aceh selama rentan waktu 1537 hingga 1547 sempat membuat Portugis kerepotan. Kabar yang beredar konon di masa jayanya pada masa Sultan Iskandar Muda yang termasyhur, Aceh punya 5.000 pucuk meriam. Jumlah itu cukup setidaknya menggambarkan betapa perkasanya kesultanan itu di zamannya. Tapi jumlah itu ternyata tidaklah benar juga. Seorang pengelana Prancis menggambarkan pada kita, dikutip dari buku Kerajaan Aceh tahun 2014 halaman 132 karya seorang Indonesianis bernama Denny Selumba. Jumlah itu telah dilebih-lebihkan. Pada kenyataannya 5.000 itu meliputi 1.200 meriam berkaliber sedang, 800 meriam besar, serta sisanya hanya istingar.